Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tab'atsun. Amma ba', ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tidak henti-hentinya kita terus menerus memanjat memuji syukur kehadirat Allah SWT yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan hidup sehat, iman, takwa dan Islam, sehingga sampai malam ini Jumat malam Sabtu sesuai dengan acara paradigma kita kembali bertemu lagi dengan menyambung tali silaturahmi, yang mana ikhwatul iman 15 abad yang lalu Allah SWT telah mencantumkan dalam Al-Quran bagaimana kita menyambung tali silaturahmi dan menjaga tali silaturahmi. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, wa tasa'aluna bihi wal arham. Jagalah tali silaturahmi, sambunglah tali silaturahmi, termasuk ada dua, dari keluarga, saudara, ada hubungan nasab ataupun sesama Islam. Dikarenakan Allah SWT juga mencantumkan di dalam Al-Quran surat yaitu Al-Hujurat, kama qala Allah Ta'ala, innamal mu'minu ikhwatum fa aslihu baina akhawikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menyebutkan sesungguhnya yang mengikat kita, tali persaudaraan kita adalah yaitu Islam, ikhwah, iman kita kepada Allah SWT. Dan di sini ayat menyebutkan ikhwatum fa aslihu baina akhawikum wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah, janganlah menyekutukan Allah agar engkau mendapat kasih sayang Allah SWT. Kedatangan Islam ini mengutamakan kita, yaitu menyambung tali silaturahmi sesama nasab atau sesama Islam, dan sesama Islam yaitu di atas segala-galanya. Nabi Nuh ketika dia menyampaikan kepada Allah SWT ketika Allah menurunkan azab banjir, yakni banjir bandang, pada itu Nabi Nuh melihat anaknya, salah satu dari anaknya Kan'an, faqala ya Rabbi inna, faqala Nuh ya Rabbi inna ibni min ahli. Ya Rabbku, anakku adalah dari keturunanku. Maka di situ dijawab Allah, qala laisa min ahli innahu laisa min amal salih. Dia bukan anak engkau, bukan keluarga engkau, karena itu amal yang dia lakukan menentang Allah, bukanlah amal yang saleh. Maka ikhwatul iman, yang mengikat kita adalah tali persaudaraan kita Islam, iman kita kepada Allah, akidah sahih. Islam inilah di atas segala-galanya. Yang menyatukan kita adalah Islam. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Al-Anbiya wa surat Al-Mu'min, inna hadihi ummatukum ummatu wahid wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun. Dua ayat ini di dalam dua surat. Sesungguhnya kedatangan dari mulai Adam, agama ini adalah agama yang satu, Esa. Dari mulai Adam sampai datang ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhir nabi wa akhir anbiya mursalin, hanya menyembah Allah yang esa, hanya yaitu bertakwa kepada Allah saja, jangan menyekutukan segala pun. Dan Allah SWT mengingatkan kita di dalam Al-Quran, kama qala Allah Ta'ala di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Ingatlah, yani berpeganglah di tali Allah yang teguh, yaitu hablillahil matin, Quran dan sunnah. Ini ayat turun untuk Al-Aus wal Khadraj. Maka ketika sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, mereka berbeda pendapat. Bukan hanya berbeda pendapat, berselisih pendapat, malah mereka itu satu keturunan. Satu keturunan, masih ada hubungan kerabat. Tapi terjadilah dengan adanya kalangan di lingkungan hidup itu, kita tahu betul yang namanya Yahudi. Berpecah belahlah, saling perang, saling membunuh. Ketika datang Islam,
Islam mengangkat mereka kedudukan darajatnya yang tinggi. Maka disitulah i'tisam kita billah kepada Allah SWT. Di dalam surat Ali Imran juga kata Allah, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratum mustaqim. Barang siapa yang berpegang i'tisam di jalan Allah, dia telah mendapat jalan yang lurus. Allah SWT berfirman juga di dalam surat Ali Imran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Ingat, ini sudah terjadi sebelum kita, yaitu al-Yahud dan Nasara. Ayat ini mengingatkan kita, janganlah kita وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا وَتَفَرَّقُوا, berbeda pendapat dan bercerai-berai. Dan ini penyebabnya hari ini negeri kita sudah ada seperti ini. Dan kita sudah mulai berbeda pendapat, sudah mulai perselisihan pendapat dan berbeda pikiran, apa semua akhirnya membawa negeri kita mundur ke belakang. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain ataqalain in tamassaktum falam tadillu abada, kitab Allah wa sunnah nabiikum. Atau di dalam riwayat Imam Muslim, yaitu ahli baiti, Allah ya ahli baiti. Aku tinggalkan dua urusan, kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi dan ahli baitnya. Dan ini akhwatul iman, dari ayat ini kita tahu betul di dalam hadis Nabi SAW tentang iftiraq ummati. Akan datang akhir zaman umatku berpecah sampai 73 pecahan. Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam sahih, ketika dia datang dari Syam ke Mekah, sampai di Mekah setelah salat dhuhr. Ba'da man taha salat dhuhr, faqama fakhataba an-nas. Faqala ya ayuhan nas, inni sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai semua sahabatku, wahai semua manusia yang ada di Mekah ini, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang mana memberikan kita makna yang menyedihkan. Beliau sambil menetes air mata. Faqala aftaraqal yahud ila 71 firqa. As-sabuna fil nar wahda fil jannah. Wa aftaraqun nasara ila 72 firqa. 71 fil nar wahid fil jannah. Orang Yahudi berpecah 71 golongan, 70 di neraka dan 1 di surga. Siapa dia? Yang mengikuti Musa, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Dan orang Nasrani berpecah belah sampai 72 firqa, pecahan, kelompok, golongan. Semua itu 71 di neraka dan 1 yang di surga yang mengatakan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Wa sayati hadi ummah iftaraku ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahida ana wa man kana alai ashabi wal jamaah. Dan akan datang umat ini berpecah di akhir zaman 73 pecahan. Semua itu di neraka kecuali 1 yang masuk ke dalam surga. Siapa dia? Kata sahabat, ya Rasulullah, aku dan pengikutku dan jamaah. Jangan keluar dari jamaah. Dan hari ini kita melihat Pak Ustaz, luar biasa. Di kalangan kita berpecah sesama kita. Dan sampai pecahan ini arahnya luar biasa. Mungkin kita tidak berani menjelaskan di media ini. Dan ini yang sedihnya. Dan ini tanda-tanda kehancuran umat Nabi SAW dan melemahkan umat Nabi SAW dikarenakan kita berpecah. Salah satu apa? Qila waqal, banyak berkata begini dan begitu. Allah SWT mencantumkan dalam surat Rum, ayat ini menjelaskan kepada kita, minal ladina farraqu dinahum kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihi farihun. Hizb, kelompok. Orang-orang yang mengambil agama ini secara kelompok, yakni Syi'an atau Syiah itu memecah belah ataupun membuat kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok itu membanggakan kelompoknya. Masing-masing kelompok itu membanggakan kelompoknya.
seolah-olah dialah yang paling benar, dialah yang paling hebat, dialah segala-galanya. Hanya dia mengambil Islam untuk memecah belah umat Islam ini. Maka banyak hadis yang menjelaskan dari firman Allah SWT, kebinasaan kita, kehancuran kita, dan berkah tidak akan turun kalau kita seperti begini. Perkelahian, perselisihan, pertikaian, dan Allah SWT di dalam ayatnya yang mencantumkan, kama qala Allah Ta'ala, ulamma khalaqallahu samawati wal ard wa kataba ala nafsi rahmah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, banyak di Quran mencantumkan kalimat yaitu rahmah. Kataba ala nafsi rahmah. Maka kata Nabi SAW dari surat la uqsimu bihadzal balad wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah. Kata Nabi SAW, arhamu man fil ard yarhamu man fis sama. Kasih sayanglah kita sesama kita di muka bumi, maka akan turun yaitu kasih sayang dari Allah SWT. Tetapi kalau tidak ada rahmah sesama kita, dan di atas sana pun tidak akan turun rahmah. Dan hari ini ikhwat liman, kita kehilangan kasih sayang Allah SWT dikarenakan kita bercerai-berai, dikarenakan kita membuat sesuatu untuk membuat kelompok, dan supaya masing-masing kelompoknya bangga dengan apa yang dia lakukan.